Perkenalkan, nama saya Fitri Mulyani dari SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih kepada Bapak Gatot Kuncoro SAG MSI sebagai fasilitator dan Ibu Tati Fatima SPD MSI sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar. Izin Pak, saya mau mengambil wawancara kepada Bapak di sini untuk memenuhi tugas CGP saya Pak. Bisa ya Pak ya? Iya Ibu, bisa. Iya. Oke Pak, soal nomor pertama. Selama ini Pak, ada tidak Pak kasus yang mengenai kedisiplinan siswa, tapi ini menjadi dilema etika saat Bapak mengambil keputusan? Ada tidak ya Pak? Iya, baik Ibu, saya jawab Bu ya. Tentunya ada Bu ya. Memang permasalahan tentang kedisiplinan di sekolah kita ada. Contohnya lah sederhana, kita pernah menegakkan sebuah aturan kedisiplinan tentunya terhadap siswa atau murid yang melanggar peraturan itu seperti terlambat masuk sekolah dan lain sebagainya. Nah, terkadang kita terbentur dengan rasa kasihan Bu, dikarenakan setelah kita telusuri siswa tersebut permasalahannya itulah kurang perhatian dari orang tuanya. Nah, disinilah dilematiknya Bu, antara penegakan sebuah aturan dengan rasa kasihan tadi. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Iya Ibu, silahkan Bu. Ya, dalam Bapak mengambil sebuah keputusan, ini boleh tahu Pak bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan tersebut Pak mengenai sebuah kasus tindakan pelanggaran sekolah ini Pak? Iya Ibu, kita pernah Bu ya, dari sekolah ini menghadapi satu kasus. Sebenarnya kasus ini sudah mungkin dialami juga oleh sekolah-sekolah lain. Tapi ini menjadi catatan penting Bu, sebagai saya seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Beberapa kasus ya Bu ya, anak murid kita atau peserta didik kita melakukan tindak pelanggaran hukum atau tindak pelanggaran aturan sekolah. Dia merokok Bu di lingkungan sekolah kita ini. Kejadiannya udah terus menerus ya Bu ya, selain kita sudah memanggil pihak orang tuanya, tapi tindakan ini terus menerus sampai tidak terasa dia dari kelas 1 hingga saat ini sampai kelas 3 Bu. Nah, di sini kita terbentur ketika mau menindak, rasa kasihan itu ada. Dia sudah kelas 3. Di satu sisi kita terus menjalankan kerjasama oleh orang tuanya, dikarenakan orang tuanya punya kesibukan bekerja di luar kota. Ini menjadi hambatan Bu komunikasi kita. Nah, disinilah saya selaku pemimpin mengambil sebuah jawaban dalam menyelesaikan masalah adalah saya adakan Bu namanya pertemuan antara wali kelasnya, wakil kepala sekolah kesiswaan dan beserta BK Bu untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Baik Bapak, kita lanjut ke soal yang ketiga ya Pak. Ya Ibu, silakan. Begini Pak,
bisa memberitahu saya Pak langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil sebuah keputusan Pak? Iya Ibu, nyambung tadi Bu pertanyaan sebelumnya bahwa yang sudah atau sering saya lakukan Ibu ya menghadapi permasalahan tentang murid yang bermasalah ini, tentunya saya juga tidak serta-merta mengambil keputusan sepihak Bu. Bukannya sebagai pemimpin itu saya juga bisa melakukan itu, tapi saya harus bijaksana biar tidak kesalahan di kemudian hari. Tentunya saya akan mengajak ini Bu, yaitu wakil saya, kepala sekolah di bidang kesiswaan, saya juga memanggil BK dan wali kelas Bu yang bersangkutan. Nah, kita rembuk dulu sebagai perwakilan sekolah mau dibawa kemana masalah ini. Tentunya kalau sudah ada kesepakatan dari sekolah, kita akan mengundang wali muridnya Bu. Baik Bapak, kita lanjut ke soal keempat. Bagaimana Pak, hal apa yang Bapak anggap itu, apakah pengambilan keputusan itu efektif atau tidak Pak mengenai permasalahan tersebut Pak? Bisa jelaskan Pak? Iya Ibu Fitri, begini Bu ya. Tentunya yang saya sudah utarakan tadi, melibatkan banyak pihak itu efektif Bu. Saya sebagai pemimpin tidak serta-merta Bu mengambil keputusan sepihak. Jadi tentunya saya memanggil wakil saya, wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, terus memanggil BK, konseling kesiswaan, tentunya dengan wali kelasnya Bu, yang menaungi anak itu dari kelas 1 hingga kelas 3. Dia yang mungkin jauh lebih mengerti tentang sifat, sikap, lain-lainnya di sekolah ini. Nah, dari itu juga kita tentunya ketika memanggil orang tuanya, juga kita harus melibatkan yang saya panggil tadi Bu. Agar apa? Kita buat kesepakatan itu dengan jelas. Nah, tentunya di kesepakatan itu berbunyi bila mana si anak itu mengulang kembali, otomatis Bu, kita menyerahkan anak itu ke orang tuanya. Oke Bapak, pertanyaan yang kelima Pak, tantangan apa sih yang Bapak hadapi dalam mengambil sebuah keputusan tersebut Pak? Tantangan ya Ibu, begini Bu ya, memang di dalam sebuah aturan sekolah perlu sih memang yang namanya ketegasan Bu, menegakkan sebuah peraturan sekolah. Tetapi tantangannya itu terkadang kita terbentur Bu dengan rasa kasihan. Nah, seperti contoh yang tadi ya, yang saya jelaskan bahwa si anak itu sudah berbuat kesalahan dari kelas 1 hingga kelas 3. Terkadang kalau kita menegakkan sebuah aturan, tentunya dia harus selesai Ibu. Otomatis arti kata dia sudah tidak boleh sekolah di tempat kita berhentikan atau bahkan kita keluarkan dari sekolah. Tetapi terkadang kalau kita mikir kasihan dia sudah kelas 3, ingin menuntaskan pendidikannya, disitulah terbenturnya Bu tantangannya. Jadi sekali lagi saya menegakkan sebuah peraturan ini tidak semata-mata menegakkan peraturan, tetapi di atas landasan rasa kasihan Ibu. Begitu saja Bu jawaban saya. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak kepada saya. Pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir untuk wawancara kali ini Pak. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Iya Ibu, sama-sama Bu. Semoga jawaban saya tadi itu sudah tergambar di kepala Ibu mengenai kita sebagai pendidik dalam menghadapi permasalahan siswa di sekolah kita. Iya Ibu, nggak apa-apa, sama-sama. Saya undur diri ya Pak. Assalamualaikum. Ya Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selama ini ada nggak Bu dalam pengambilan keputusan itu terdapat dilema, misalnya ada dua hal yang saling bertentangan, misalkan kayak misalnya ada kasus anak yang terlibat tawuran, terus poinnya itu udah banyak, pengen dikeluarin, kalau secara peraturan kan anak itu udah layak dikeluarin, cuma ada pertimbangan lain, misalkan masa depan anak itu jadinya terputus karena dikeluarkan dari pihak sekolah. Pernah nggak Bu ngalamin? Pernah sih, kemarin baru kelas 3 ya. Di semester 1 kemarin kami mengeluarkan anak, yaitu kasusnya karena poinnya sudah banyak, habis di kelas 1 kelas 2 sebenarnya, terus kemudian dikasih kesempatan di kelas 3, ternyata masih diulang kembali, dan orang tuanya pun sudah dipanggil 3 kali kayaknya karena kasus yang sama gitu kan. Kalau boleh tahu Kasusnya itu kalau dia dari kelas 1 kelas 2 itu dia ngerokok, kemudian bolos. Dia berangkat dari rumah tapi nggak nyampe sekolah, dan itu sering begitu terus. Dan orang tuanya itu terkesan tidak kooperatif. Memang kalau dipanggil itu harus berulang-ulang dulu baru datang gitu. Diingatkan dulu baru datang. Karena memang nggak ada yang dipegang tadi, maksudnya karena orang tuanya satu tidak bisa diajak kooperatif, kemudian anaknya pun tidak ada perubahan sampai kelas 3, dan berulang lagi kasusnya seperti itu. Dan malah yang lebih parahnya kelas 3 kemarin itu dia berkelahi gitu, tapi ngomporin kawan-kawannya, jadi ngajak kawan-kawannya provokator, kemudian bermusuhan sama kawan satunya gitu. Dan itu terjadi di luar, kemarin sempat heboh juga memang. Dan karena sekolah lain Bu ya? Enggak, sebenarnya sekolah sini. Jadi dia ngomporin kawannya, misalnya tuh si itu nggak suka sama kamu gitu, nanti ketemu aja di sana ya. Tapi berantemnya di luar sekolah. Dan itu kayaknya sih ya, seingat saya sudah 2 kali yang begitu, yang untuk ngajak berantemnya, kemudian ngerokoknya juga sudah sering, kemudian berangkat dari rumah tapi nggak nyampe sekolahnya juga sudah sering gitu. Dan akhirnya karena ya banyak pertimbangan lah ya, guru-guru juga sudah karena sudah banyak perjanjian, kemudian akhirnya diputuskan karena sudah kelas 3 juga kan, maksudnya untuk menghadapi ujian itu kan agak riskan ya, mempertahankan anak yang nggak jarang sekolah, kemudian dengan kasus-kasus, akhirnya semester 1 kemarin diputuskan untuk dikembalikan ke orang tuanya gitu. Dan ketika dipanggil pun orang tuanya ya memang sudah ada perjanjian di atas materai sebelumnya untuk yang terakhir kalinya, kalau memang anak ini memang masih berkasus lagi apapun itu, ya mohon maaf gitu, tidak bisa lagi dibina di SMP Perintis 2 dan dikembalikan ke orang tuanya gitu. Pernah sih menghadapi. Dalam pengambilan keputusan itu Ibu melibatkan biasanya saya melibatkan kalau untuk kasus-kasus yang kemarin itu wali kelasnya, kemudian guru BK sama kakak kesiswaan gitu. Ya 3 pilar ini sih yang diajak kemarin rembukan, dan akhirnya diambil keputusan memang sudah tidak bisa dibina lagi dan dikembalikan ke orang tuanya gitu. Semester ini ya Bu ya? Semester 1. Karena kalau cut-off untuk kelas 3 itu di semester 1 akhir. Kalau untuk semester 2 itu sudah tidak bisa lagi anak itu pindah, karena memang sudah pemesanan ijazah itu terakhir di bulan Desember, cut-off untuk jumlah siswanya gitu. Jadi memang harus benar di fiksasi jumlah siswanya. Fix yang anak-anak memang udah nggak bisa lagi kita bina. Ya sebelum Desember. Diajak ke orang tuanya. Nah, untuk pengambilan keputusannya biasanya Ibu langsung hari itu atau berproses Bu? Biasanya kemarin sih kalau melihat kasus kemarin itu berproses. Anaknya ketika dia itu hari apa sih? 2-3 hari lah kayaknya saya rembukan dulu sama. Jadi dijadwalin ya Bu ya? Iya, anak yang ternyata bermasalah lagi, kemudian mengumpulkan guru yang bersangkutan, wali kelas, guru BK sama kakak kesiswaan 2-3 hari. Termasuk guru-guru mata pelajaran? Iya, kalau guru mapel itu biasanya ditanyakan tentang akademiknya ya, kesehariannya gimana di kelas gitu. Tapi biasanya mengambil keputusan itu berdasarkan catatan wali kelas, guru BK sama
pertimbangan dari siswaan gitu. Kalau ada masalah lain nggak Bu yang terkait ada dua kepentingan dilema yang bersinggungan yang kita memutuskannya itu sulit gitu Bu? Nggak ada sih kayaknya, biasanya masalah-masalah yang bersangkutan dengan siswa sih biasanya begitu. Ini sih biasanya ya kan ini di lapangan kayak ini deh, misalnya kayak PPDB kemarin, orang tuanya mau daftar tapi memang nggak punya biaya gitu kan. Sementara di satu sisi kita punya tanggung jawab sama yayasan, kan. Di sisi lain kok rasa kemanusiaannya kok kayaknya kasihan gitu yang melihat lihat orang tuanya gitu datang. Iya, akhirnya mempertimbangkan sisi kemanusiaannya gitu, daripada anaknya misalnya nggak sekolah gitu kan. Ya akhirnya ya diterima gitu. Dengan segala konsekuensinya ya, sampai hari ini juga belum selesai bayarannya gitu. Itu waktu memutuskan untuk diterima itu Ibu dengan siapa Bu? Biasanya saya komunikasi sama kesiswaan, wakil kesiswaan sih. Ya karena memang berdua kan yang bakal nanggungnya. Maksudnya karena tanggung jawabnya sama yayasan, kemudian kan yang membawahi saya sebagai kepala sekolah sama kesiswaan gitu. Akhirnya rembukan berdua yang diputuskan untuk memang ya sudahlah diterima, kita kasih kesempatan gitu. Dengan segala konsekuensinya. Itu anaknya udah kelas 3 Bu? Sekarang masih kelas 2. Kelas 2. Tapi PPDB-nya alhamdulillah belum lunas. Pasti ada yang bertahap ya Bu? Kasih banyak ya. Kasih. Sekarang tinggal fotonya. Iya.